Pisau ini mengejutkan semua pemain kuat yang hadir. Mata indah Ana, sebesar darah dan glasir emas, dipenuhi dengan keterkejutan dan pemujaan. Apakah ini kekuatan dewa tertinggi? Ini adalah kemuliaan dari Tuhan. Anda tahu, ini hanyalah inkarnasi dari dewa tertinggi, dan potongannya cukup untuk membuat dunia bergetar. Puji para dewa. Tiran ini, bahkan jika ketidakadilan di dunia memberinya kekuatan arogan yang cukup, tetapi di bawah kemuliaan Tuhan, hanya bentuk aslinya yang terungkap. Mata Arthur, yang seperti permata biru, juga terkejut. Apakah ini kekuatan dewa tertinggi? Ini hanya inkarnasi, tapi bisa menghancurkan armor emas Gilgamesh. Night King Arthur secara alami juga mengenal para dewa Olympus, tetapi untuk mengatakan, dewa tertinggi mana yang baru saja berubah menjadi inkarnasi dewa berdaulat yang memiliki kekuatan ini, dia tidak dapat membayangkan. Setidaknya, tidak ada dewa tertinggi yang bisa memotong pisau yang begitu mengerikan. Black bahkan lebih gembira. Para dewa memberkati. Memberkati para dewa. Tiran ini akhirnya akan mendapatkan sanksi yang pantas dia dapatkan. Namun, wajah Qin Yichen sangat dingin dan keras dalam kekaguman semua orang, dan hatinya seperti wajah. Dia tahu bahwa pisau ini tidak hanya melawan Gilgamesh, tetapi pisau ini mengejutkan 9 hari alam semesta ini, dan bangga 9. Penguasa langit. Pada saat yang sama, Gilgamesh melihat bekas pisau patah di dadanya, matanya yang berdarah juga penuh keheranan, dan dia secara mengejutkan tidak marah untuk pertama kalinya. Ini, kekuatan pisaunya. Sangat bagus, sangat bagus. Ini bukan pisau di tanganmu. Masih ada satu yang disembunyikan. Gilgamesh tertawa terbahak-bahak. Dewa tertinggi ini tidak mengecewakannya, dan bahkan lebih kuat dari sampah yang menyandang status dewa tertinggi. Ini adalah kekuatan yang dapat berdiri di depannya dan menghunus pisau, dan ini adalah musuh yang dapat diinjak-injak di bawah kakinya. Tapi setelah kejutan itu, Gilgamesh menjadi marah lagi. Tidak ada alasan baginya, hanya karena dewa tertinggi ini memotongnya. Melukai raja tertinggi. Ini juga tidak bisa ditoleransi. Wang Wei, jangan memprovokasi. Tanpa diduga, avatarmu masih membawa pisau seperti itu. Seharusnya itu adalah harta raja ini. Raja ini ingin memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Hanya raja ini yang layak mendapatkan senjata ajaib semacam ini. Gilgamesh seperti orang gila. Tidak, dia tidak gila. Tetapi sangat terjaga, merasakan kekuatan pisau itu, sehingga dia dapat menyadari kehebatan pedang Wukong, dan melihat hal-hal baik yang membuat hatinya, dia akan meraihnya. Dia bukan orang gila. Dia adalah seorang tiran terus-menerus. Jangan memperhatikan apa yang benar atau salah. Setidaknya tidak ada penilaian benar atau salah pada diri sendiri. Harta yang disukainya akan direbut, dan mereka akan menjadi harta di rumah harta karun rajanya. Qin Yichen tidak bisa menahan cibiran pada saat ini, mengatakan bahwa hutan itu besar dan ada semua jenis burung. Dia menemukan bahwa dia masih kurang wawasan. Setidaknya ketika dia datang ke alam semesta ini, dia melihat tiran langsung seperti ini lagi. Ketidaktaatan atau mengikutinya seperti ini semuanya salah. Karena Gilgamesh tidak memiliki standar untuk menilai pro dan kontra. Hanya satu hal. Apa yang dia pikirkan. Apa yang dia inginkan. Yang benar. Apakah kamu sombong? Hah, sombong adalah cara yang bagus. Tapi bagaimana dengan itu? Gilgamesh sangat marah. Dia tidak menggunakan kekuatan sucinya untuk memulihkan kerusakan armor emas. Karena dia ingin menyimpan bekas pisau ini. Ketika dia menghancurkan inkarnasi dewa tertinggi. Sembuhkan. Tentu saja. Keangkuhan Gilgamesh membuatnya tidak jelas mengatakan bahwa dia sekarang dalam keadaan roh kepahlawanan, dan tidak mudah baginya untuk menginginkan kekuatan yang seolah-olah memotong langit dan bumi dalam sinar bekas pisau ini. Bum bum bum. Bumi bergetar, dan rumah harta karun Gilgamesh benar-benar menggerakkan hati Qin Yichen. Harta yang diledakkan setiap kali menyilaukan, dan mereka semua adalah prajurit dewa. Di mata semua orang, atau Qin Yichen hanya akan membiarkan semua orang melihat bahwa dia hanya memiliki pisau di tangannya. Cahaya ilahi hancur dan meledak. Dan dua kekuatan menakutkan tampaknya membuat batu Olympus yang hancur bergetar. Hartamu banyak. Daripada mencoba merebut pisauku, lebih baik ambil semua hartamu. Qin Yichen juga kejam. Dia tidak menyangkal bahwa dominasi Gilgamesh sangat arogan, dan dia bahkan telah berkultivasi sampai menyerah pada semua hal. Jenis kesombongan. Ini adalah keajaiban. Tapi Qin Yichen tetap bergeming, dan bahkan dominasi Gilgamesh hanya akan membuatnya semakin marah. Dalam kata-kata kampung halamannya, orang yang menghina orang selalu dihina. Apakah Anda ingin merampok harta saya? Maka saya hanya akan membayarnya 2 kali. Bum bum bum. Gilgamesh menjadi semakin ganas dalam pertempuran, dan bahkan yang mengejutkan Qin Yichen, orang ini tidak hanya memiliki dominasi, tetapi kekuatan seperti apa yang diisi dengan senjata dan harta di perbendaharaan rajanya, selama dia memegangnya di tangannya. Anda dapat meledak sesuai keinginan. Tampaknya benar-benar roh yang mendominasi, selama itu direnggut olehnya. Raja memegang rampasan di tangannya, dan itu menjadi miliknya. Dewa yang berdaulat, apakah ini semua kekuatanmu?
Apakah provokasimu terhadap raja ini hanya mengandalkan serangan diam-diam? Setelah menghadapi kekuatan raja ini, apa yang disebut kekuatan supernaturalmu sangat rentan? Tanda seru. Gilgamesh masih tidak menyadari bahwa dewa tertinggi yang berani menyinggung perasaannya masih tidak meledakkan kekuatan hukum tertinggi. Tetapi ini tidak memengaruhi penghinaan dan ejekannya. Tapi Qin Yichan menggertakkan giginya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan api tanpa nama melonjak. Rambut kuning ini benar-benar mengira dia takut padanya. Pergi ke kampung halaman Anda dan tanyakan, siapa yang dia takuti selain harta? Gilgamesh mungkin belum tahu. Kali ini dia terbangun. Itu mungkin diatur oleh dewa-dewa itu. Jika bukan karena khawatir mengekspos terlalu banyak, Qin Yichan akan mengangkat rambut kuningnya sejak lama. Pertempuran sengit antara dua dewa dan bayangan menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan bintang-bintang hancur. Bahkan Ares, yang berdiri dengan bangga selama 9 hari dan menjaga alam para dewa, bergema dengan tawa agung di matanya. Sangat bagus, sangat bagus. Hukumnya dipahami dari pisau. Olympus, sepertinya dewa seperti itu kurang. Ares, yang lebih kuat dari 12 dewa Olympus, bahkan melihat ke bawah pada segala sesuatu dari kejauhan. Anda bisa juga merasakan fluktuasi kekuatan Qin Yichan. Dia sekarang dapat menyimpulkan bahwa ini bukan dewa tertinggi, tetapi seseorang yang lahir di bawah kelalaian para dewa. Tuhan Allah. Namun, Nezio tidak bisa menahan rasa takutnya saat dia melihat bayangan ramping dari sosok ramping yang sedang melawan orang gila Gilgamesh. Tuan Ares, asal-usulnya, dari mana datangnya kekuatan yang bisa menyaingi Gilgamesh ini? Hal ini aneh. Selain itu, dia melepaskan Musal. Mungkin dia juga orang-orang percaya di neraka. Nezio harus khawatir, karena dia yang mengikuti Ares mengenal Dewa Olympus dengan sangat baik, jadi dia pindah untuk meninggalkan cabang zaitun dan mengambil dewa yang mendominasi sebagai bawahannya.